Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji aku kemarin di Instagram, hari ini aku mau wawancara spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik ya dok? Ya. Ya, di RSUD Malingping. Jadi beliau ini satu-satunya spesialis rehab medik di RSUD Malingping. Ya. Nah, terus kemarin juga aku udah dapet banyak pertanyaan dari followers aku di Instagram. Hari ini aku bakal nanyain langsung ya ke expertnya sesuai dengan temanya Ask the Expert. Ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Aku langsung sapa expert hari ini, yaitu Dokter Rifki. Halo Dokter Rifki. Halo, Dr. Novi. Iya, apa kabar dok? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat, alhamdulillah. Kita kenalan dulu dok, nama, Boleh. terus praktek di mana aja, Oke. tempat tinggal, status mungkin. Oke, sebelumnya mungkin pada sobat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Rifki Mubarak, saya dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi atau biasa orang bilang rehabilitasi medik. Saat ini saya berpraktek di RSUD Malingping, Banten. Saya juga praktek di RSUD Banten dan yang ada di Serang dan juga di Mitra Keluarga Bintaro. Saya juga sebenarnya running klinik juga di BSD City, namanya klinik MRC bersama teman-teman saya. Kemudian saya dulu pendidikan S1 di FK UIN Jakarta, kemudian mengambil spesialis di FK UI Jakarta. Saat ini tinggalnya masih di Tangerang. Status sudah menikah dan 1 orang anak. Oke. Terus, oh ya dok, kemarin kan kita langsung aja ya ngebahas. Kemarin kan temanya kita itu perlu nggak sih rehabilitasi medik atau fisioterapi pada pasien stroke ya. Oke. Nah terus kayaknya nih followers aku banyaknya nggak tahu nih rehabilitasi medik tuh sebenarnya apa sih. Cuman kalau fisioterapi ngeh gitu tahu. Baik. Nah, jadinya pertanyaannya tuh lebih ke yang stroke-nya. Oh, Stroke itu sebenarnya ada berapa jenis? Oke. Terus gejalanya itu bisa timbul dalam waktu berapa lama? Terus kalau misalnya dilakukan fisioterapi, apakah akan memberikan perubahan besar? Kayak gitu. Rata-rata sih pertanyaannya ke arah situ. Jadi aku mau mempersilahkan dokter untuk sedikit ngomong tentang stroke sebagai intro dan tentang rehab mediknya sendiri. Oke. Baik, sahabat sekalian. Jadi mungkin di sini saya mencoba sedikit mengupas ya atau membahas stroke-nya. Jadi kalau secara per definisi, stroke itu menurut WHO ya adalah gangguan fungsional di otak, baik yang terjadi secara global atau menyeluruh ataupun fokus. Jadi ada satu titik ataupun satu bagian yang terhambat biasanya oleh karena gangguan perfusi pembuluh darah atau aliran darah. Terjadinya secara umum itu akut atau tiba-tiba, jadi mendadak lah ya. Dan onsetnya atau serangan itu biasanya berlangsung stroke itu lebih dari 24 jam. Itu yang disebut dengan stroke. Tapi kalau ada juga yang disebut dengan transient ischemic attack, itu berbeda ya. Biasanya berlangsungnya kurang dari 24 jam, mungkin hanya beberapa jam saja, bisa hilang lagi. Nah, itu mungkin kalau dibilang orang taunya sih mungkin stroke ringan gitu ya, atau ya mungkin gejala stroke awal gitu. Tapi itu menjadi penanda juga apakah bisa terjadi nggak sih serangan berikutnya gitu, yang biasanya bisa jadi lebih berat. Untuk jenisnya stroke itu kan secara umum tuh stroke ya, gangguan perfusi tadi di otak ya, di saraf pusat. Ada yang karena sumbatan, ada juga yang karena perdarahan gitu. Kalau disebut stroke yang sumbatan atau iskemik atau emboli, ada juga yang stroke perdarahan atau hemoragik. Kalau perdarahan ya pasti penyebabnya biasanya apakah ada benturan ataupun memang pembuluh darah sendiri yang pecah di dalamnya struktur otak. Biasanya karena kalau kita sebut aneurisma gitu, ada gangguan di struktur pembuluh darah sehingga dia rentan pecah. Tapi kalau sumbatan, stroke-nya biasanya karena ada sumbatan yang lari. Bisa dari bawah, apakah dari anggota gerak atau dari jantung yang mengandung sumbatan lemak ya, paling sering kita sebutnya adanya trombus, terus dia naik ke atas nyumbat, terjadi stroke gitu. Ataupun bisa juga pembuluh darah dia sudah ada timbunan lemak yang menempel, kita sebut dengan tadi ya adanya aterosklerosis, sehingga dia makin lama kalau pada saatnya menyempit lah gitu. Dan itu juga mengganggu aliran darah ke otak. Itu jenisnya. Dan
Mungkin ya kalau kita sebut stroke itu kan ada gejala awal ya, gejala awal pasti ya biasanya kelemahan terjadi sensasi tubuh, misalnya di wajah gitu, wajah sebelah mencong. Diikuti dengan gangguan di anggota geraknya, biasanya sebelah doang gitu juga. Atau ya kalau memang gejala yang terjadinya berat seperti pada stroke perdarahan itu lebih berbahaya, kita tahu ya dok bahwa dia terjadinya bisa terjadi penurunan kesadaran gitu. Stroke-nya Ya. itu intronya udah lumayan kayak ya lengkap sih ya. Yes. Gejalanya udah ada, pengertiannya juga. Nah terus onsetnya juga udah ada berapa lama itu timbulnya. Ya. Nah sekarang tentang rehab mediknya nih dok, atau fisioterapi itu tentang apa sih? Maksudnya cabang kedokteran yang mana sih itu rehab medik? Oke teman-teman sekalian, jadi rehab medik itu sebetulnya adalah satu bagian lingkup besarnya. Jadi nanti di situ akan terdiri dari beberapa tim atau program. Jadi ada fisioterapis, ada terapi bicara, ada okupasi terapis, juga ada psikolog, bahkan ada pekerja sosial medis, ataupun ada ortotik, prostetik, banyak ya. Jadi mungkin teman-teman masih belum familiar, nggak apa-apa. Rehabilitasi medik pada dasarnya tujuannya adalah untuk, karena secara bahasa rehabilitasi. Jadi rehabilitasi itu membiasakan. Kalau rehabilitasi berarti membiasakan kembali atau melatih kembali atau mengaktifkan kembali. Jadi terminologinya adalah bahwa setiap orang yang datang dengan keluhan, ya kalau pada stroke dia mungkin belum bisa beraktivitas secara normal, kita coba gitu, mulai kita habilitasi lagi, kita naikkan lagi aktivitasnya, kita mulai aktifkan dengan target-target tertentu yang bisa kita tentukan sebelumnya. Apakah pasien ini masih amankah atau mungkin masih belum stabil nih, karena kalau pasien stroke biasanya ada disertai juga gangguan jantung atau biasanya ada kenaikan tekanan darah. Nah itu kita lebih hati-hati dulu nih pas fase awal, fase akutnya. Nanti dokter rehabilitasi medik akan melihat pasien stroke ini kondisinya seperti apa. Kita akan melihat dari seluruh fungsinya. Karena kalau stroke itu nggak cukup dari anggota gerak aja ya dok ya, kita tahu. Jadi mereka juga harus bisa bagus pola pikirnya atau fungsi dari berpikirnya. Komunikasinya juga harus bisa komunikasi dua arah. Artinya dia bisa bicara, bisa memahami ya. Kalau dia tidak bisa, artinya namanya ada afasia ya dok ya, kita tahu. Ada juga mungkin fungsi menelan. Jadi selain bicara, anggota oromotor atau dari daerah rongga mulut juga karena fungsinya utamanya menelan. Pada pasien stroke seringkali juga terjadi gangguan menelan atau kita biasa sebut disfagia. Itu harus kita evaluasi. Apakah disfagia ini sama sekali dia tidak bisa masuk makanan sehingga kalau dia dipaksakan makan akan terjadi terselak atau kesedak ya, atau kita bisa bilang sih aspirasi, makanannya masuknya ke paru. Jadi sehingga kalau dia paksa makan minum melalui mulut akhirnya jadi masuk ke paru, dia infeksi. Nah itu kita tangani dulu dengan misalnya pakai sonde ya, kalau kita bilang pakai NGT ya, nasogastrial tube. Nah itu adalah untuk membantu memasukkan makanan dari jalur bypass ya, setidaknya dia dapat suplemen nutrisi yang cukup. Kita juga lihat dari fungsi yang lain, misalnya pasien itu kalau gangguannya anggota gerak sih ya, kita lihat anggota geraknya itu pada fase awal masih lemas biasanya, atau kita sebut flexit, sama sekali nggak bisa gerak. Nah disitulah kita mulai, biasanya sih kita akan sarankan untuk segera menggerakkan, sesegera mungkin lah kita mulai gerakan, baik itu secara pasif itu kita gerakan dari luar. Biasanya itu fisioterapis nanti yang melatih secara pasifnya, apakah harus berapa sendi aja dari mulai pergelangan tangan, siku gitu ya, sama persendian bahu, itu harus sejauh mana dia bisa gerak. Kalau memang si flexit biasanya kita bantu semua dulu sampai ya gerakannya itu kita maksimalkan. Begitu juga atau anggota gerak bawah. Kalau misalnya sisi kiri yang kena, dia harus kita latih gerakannya itu semua sendi itu gerak. Jadi baik itu sendi panggul, sendi lutut, dan pergelangan kaki. Karena kalau dia tidak kita mulai gerakan, cepat sekali terjadi yang namanya itu adalah atrofi otot atau penurunan dari massa atau jumlah ketebalan ototnya. Dalam 24 jam itu atrofi otot sudah terjadi kurang lebih bisa 5-20%. Makanya kita jangan sampai nunda gitu, gerakin pasien itu stroke di anggota geraknya. Jangan lupa juga pasien stroke itu bisa terjadi namanya imbalance, gangguan keseimbangan. Karena kalau misalnya pasien stroke kita coba duduk nih, pasti kadang secara umum dia akan melayot lagi. Karena dia keseimbangan terutama daerah batang tubuh juga terjadi kelemahan gitu dok. Karena kalau dia terjadi kelemahan itu nantinya gimana kita mau coba
dia latihan berdiri gitu ataupun jalan, kalau dari duduknya aja dia nggak stabil. Itu kita evaluasi dulu tuh semuanya dok. Dari mulai atas ya tadi ya, dari mulai ya biasanya sih kadang kalau penglihatan sih masih aman ya. Cuma kalau mulai dari kemampuan bicara, kemampuan berpikir, itu nanti kita ada timnya namanya terapi bicara ya, terapis bicara. Tujuannya melatih secara kontinu, secara berkelanjutan. Apakah pasien ini harus dilatih bicaranya sejauh mana? Karena banyak aspek bicara sebetulnya kalau kita mau runutin satu-satu ya. Kemudian juga latihannya dia harus bangun duduknya sejauh mana, aman tidak, seperti itu. Oke. Ya. Itu sebenarnya Banyak banget. udah menjawab pertanyaan. Nggak apa-apa, itu masih outcomes-nya atau masih luar-luarnya banget. Ya. Boleh nanti kita Langsung detailkan aja lagi. ya nih ke pertanyaannya. Yang pertama ada dari Hana Immanuela, internship sini juga. Pertanyaannya gini, latihan apa yang bisa dilakuin di rumah untuk pasien-pasien yang stroke pertama kali? Baik. Oke, pertanyaannya bagus. Artinya stroke itu bisa terjadi kan ada yang keberapa kali ya. Kalau yang pertama kali ya memang sudah terjadi ya. Artinya kalau bisa kita prevention jangan sampai kena stroke. Tapi kalau udah pertama kali kena, artinya dia pasti biasanya major banget gitu. Kenanya itu banyak. Iya, fungsinya itu bisa terjadi gangguan fungsi multi organ sama multisensoris juga. Tapi kalau dia pertama kali, kita lihat dulu nih dia datang ke kita dalam fase stroke yang sudah berapa lama. Karena kalau dia masih di bawah 2 minggu, kita bisa sebutnya masih fase akut. Di situ memang pasien harus stabil dulu, tidak boleh, artinya tidak boleh dipaksa dulu harus bisa bangun ataupun berjalan. Malah dia kalau harus ke kamar mandi kadang karena jangan sampai ngeden segala macam ya, jadi kita bantu. Tapi kalau udah lebih dari 2 minggu, kita udah masuk ke fase subakut. Jadi subakut tuh antara 2 minggu sampai 6 bulan dari sejak serangan stroke. Jauh juga ya range-nya. Jadi subakut itu yang paling cepat kita kejar. Kalau udah di atas 6 bulan biasanya masuk kronik. Nah, walaupun dia stroke yang pertama kali, apakah kita bisa melakukan sesuatu? Bisa banget. Di mana dia datang, apakah sebelum 2 minggu? Kalau sebelum 2 minggu, evaluasinya kayak yang tadi sebelum saya jelasin, mulai dari kemampuan dia bicara, kemampuan berpikir, organ oromotor atau kemampuan menelannya, kemudian mulai dari keseimbangan, postur ya tentunya, dan juga anggota gerak yang lemah tadi, haruskah kita gerakan? Nah, harus kita gerakin. Jadi kita lakukan asesmen atau penilaian deh keseluruhannya. Yang paling terganggu apa sih? Disitulah kita masuk. Misalnya dia terganggunya menelan dulu deh, karena itu yang vital juga ya dok. Kalau dia nggak bisa nelen, nggak ada makanan yang masuk, nutrisi juga nggak dapet, gimana mau recovery? Biasanya nelen itu kita fasilitasi dengan beberapa alat juga, sama kita bantu untuk latihan nelen. Tapi juga ada pakai alat yang ditempel untuk menstimulasi otot-otot nelennya. Itu kita lakukannya biasanya di poli ya, di rumah sakit ataupun di klinik. Nah, untuk kemampuan bicara, kalau teman-teman atau mungkin sobat sekalian di rumah ada keluarganya yang memang bicaranya itu pasti rata-rata pasien stroke itu ada depresi karena dia nggak bisa ngungkapin apa yang dia inginkan. Dia mau ngomong apa cuma bisa gitu. Itu sangat sering banget akhirnya depresi. Apalagi dia juga mungkin dia sebetulnya bicaranya bisa tapi ngawur. Nah, kita bilang afasia sensori ya. Nah, itu yang terjadi kalau pasiennya tuh nggak bisa kita ajak komunikasi. Ditanya apa, dijawabnya apa. Ditanya ibu mau makan apa, saya mau pergi gitu misalnya. Itu dia harus nggak ngerti ya. Nggak ngerti. Makanya kita harus ajarin dia pelan-pelan. Kalau emang dia untuk bicaranya yang susah, biasanya kita pakai jalur 3 macam organ sensori yang kita rangsang dok. Pertama pendengaran, itu harus artinya kita tetap ajak dia ngomong, jangan didiemin aja, karena nanti kalau didiemin dia nggak dengar apa-apa dong. Akhirnya juga nggak bangkit fungsi bicaranya. Oh gitu, jadi harus ada orang yang ngajak dia ngomong terus. Supaya ada input dari auditori, pendengarannya dia denger. Yang kedua visual, kontak mata sama lihat dari gerakan bibir, mulut kita. Jadi kalau kita ajak ngobrol dengan kontak mata, dia juga lihat pola gerakan bibir kita, dia kan mulai bisa memimik, menyerupai. Oh gini tuh, dia mulai gerak-gerak. Tapi lama-lama kemudian dia biar keluar suaranya juga, sambil kita ajak komunikasi 2 arah. Jadi selain visual, auditori, sama ya kita ajak latihan 2 arahnya bicara. Boleh kita tambahkan pijat-pijatan namanya taktil, itu stimulasi di daerah kulitnya. Itu akan membantu banget buat dia mengurangi ketegangan ataupun kurang stimulasi di daerah-daerah rongga mulut. Itu akan membuat dia jadi kayak kelu gitu loh, lidahnya mulai yang kayak pelok. Itu semuanya harusnya kita mulai stimulasikan lagi.
Udah sisanya kalau emang dia keseimbangannya masih kurang bagus, kita mulai latihan duduk pelan-pelan. Artinya dimulai dari duduk dulu, kita lihat kalau keseimbangan duduknya bagus, berarti target berikutnya keseimbangan berdiri. Kalau diberdirikan makin lama makin bagus, target berikutnya jalan. Apakah jalan tuh dia harus pakai alat bantu kah? Apakah memang bisa jalan sendiri tanpa alat bantu? Tapi kalau masih lemah, ya tadi balik kita gerakin dulu, kasih stimulasi gerakan di persendiannya. Itu stroke yang pertama, banyak banget yang harus dilihat ya, karena itu yang menjadi modal akan mau kita targetkan sejauh mana nih penyembuhannya. Karena kalau penyembuhannya nggak terjadi, ya artinya kan sayang ya. Apalagi di fase pertama, jangan sampai dia nanti pulihnya nggak full. Bagus. Harus kejar, Bang. Oke, berarti kalau yang di rumah itu kan otomatis pasiennya nih udah pulang dari rumah sakit ya? Oke. Nah maksudnya dia kan udah masuk fase subakut. Berarti mungkin nanti latihannya apa yang udah dilakukan di rumah sakit ya, yang dilanjutkan di rumah. Betul, itu apa yang kita lakukan, kita ajarkan juga ya ke keluarga ataupun caregiver. Karena pasti kan orang stroke butuh pelaku rawat ya, caregiver. Dilanjutkan programnya apa yang sudah diberikan di rumah sakit. Tapi kita meningkat, jadi target kita itu di fase akut yang di bawah 2 minggu dengan fase subakut yang di atas 2 minggu pasti harus ada peningkatan ya, gradual. Artinya kita tadinya sih mulai awal di rumah sakit kita masih menganut prinsipnya itu start low, go slow. Jadi kita mulai pelan-pelan gitu, belajar duduknya pelan-pelan, belajar jalannya juga pelan-pelan, tapi juga go slow. Jadi jangan jadi mulai dari yang paling low dulu ya, mulai duduk dulu deh, jangan langsung berdiri. Habis itu kita mulai meningkat pelan-pelan, duduknya pun juga harus dibantu, jangan langsung buru-buru istilahnya gitu. Apalagi kalau usia lanjut ya, usia lanjut harus menganut prinsip itu, nggak boleh kita buru-buruin. Kalau udah dia pulang, udah lebih dari 2 minggu nih, nah itulah fase dimana kita kejarkan subakut. Itu harus meningkat, jadi boleh kita tambahkan misalnya dia latihan yang tadinya di rumah sakit biasanya sehari 2 kali. Kalau di rumah udah mulai meningkat 3 kali, misalnya latihan jalan pagi, sore, sama mungkin sebelum malam atau sebelum tidur, atau mungkin ya pagi, siang, sore gitu ya. Kalau malam juga mungkin ngantuk ya, agak susah. Kemudian mulai juga termasuk latihan, kalau jalan sih karena target akhirnya dia bisa jalan kan. Jangan lupakan bahwa di saat dia nanti akan pulang ke rumah, dia harus membiasakan melakukan aktivitas daily livingnya, kehidupan sehari-hari yang dia bisa lakukan. Ya termasuk menggunakan tangga, misalnya naik tangga gitu ya, ataupun toileting ke kamar mandi, itu juga harus ada ini tersendiri, latihan tersendiri. Makanya di situ kita lihat lagi kalau pasien udah pulang. Biasanya sih ada target yang disesuaikan, harusnya meningkat, bisa apa tidak. Ataupun kalau dia masih belum bisa, kita mau lihat nih di mana sih dia nggak bisanya, kenapa. Gitu sih. Ya pokoknya stroke pertama itu ya tricky lah gitu, agak gampang-gampang susah sih karena pasien itu beda-beda satu pasien ke pasien yang lain dan butuhnya apa. Kalau tadi yang pasti kita masuk tim fisioterapis kita masuk ya, fisioterapis untuk latihan fisik. Terapi bicara juga mulai masuk tuh. Karena fase awal stroke pasti 3 itu terapi bicara, fisioterapi, okupasi terapi itu masuk. Apalagi kalau pasiennya usia produktif. Okupasi terapi itu tujuannya untuk mengembalikan dia bisa bekerja lagi deh, menggunakan tangan ya tentunya. Karena kan banyak juga ya pasien stroke yang kehilangan fungsi tangan. Iya. Gitu sih kurang lebihnya tuh pertanyaannya Dr. Hana ya. Oke. Jawabannya panjang juga ya. Ya, nggak apa-apa. Terus ini yang kedua ada dari Ed Harisnan. Oke. Apakah pasien dengan sequel stroke yang belum pernah di fisioterapi masih bisa mulai dilakukan fisioterapi walaupun onsetnya sudah beberapa tahun? Kalau bisa, apakah terapi sederhana yang bisa dilakukan oleh keluarga untuk membantu pasien tersebut? Baik, terima kasih pertanyaannya pada Dr. Harisnan. Jadi memang kalau udah bertahun-tahun artinya sudah kronik ya dok, sudah lebih dari 6 bulan. Di situ targetnya biasanya sih target fase akutnya itu udah jauh banget. Dia tinggal lihat sisa-sisanya. Sequel itu artinya gejala sisa ya. Mungkin ada juga namanya stroke kan dia pasti ada penyembuhannya ya. Ada yang memang dia nggak dirangsang, nggak dilatih, tapi ya penyembuhannya jalan aja. Ada yang memang harus dilatih berat baru bisa gitu. Jadi masing-masing orang beda. Tapi kalau udah bertahun-tahun kita lihat deh target saat ini apa, keinginan pasiennya itu apa. Apakah pasiennya inginnya mungkin dia masih ingin kerja belum tercapai, ya udah kita akomodir di situ. Masuk ke program rehab yang untuk back to work ya.
Artinya untuk restorasi kembali fungsi-fungsi dia yang harus dia lakukan kalau dia kerja. Misalnya nih driver, seorang supir. Biasanya kita cek tuh poin-poinnya kalau di bagian rehabilitasi untuk yang return to work ya, apakah dia bisa ke pekerjaan yang sama apa tidak. Gitu. Itu kalau di fase kronik ya, fase yang udah bertahun-tahun. Tapi kalau dia sebetulnya mungkin kita nilai oh memangnya nggak bisa kerja lagi, ya udah aktivitas di rumah. Di rumah pun targetnya saat ini udah tercapainya apa? Atau mungkin bapak ibu masih pengen keluar rumah, misalnya dia mau ke masjid, harus ikut misalnya ikut arisan juga keluar, ya udah kita akomodir dengan melatih bagian-bagian yang masih dirasa tuh ada gangguan pada saat misalnya dia pola jalan, karena kan jalan tuh mungkin kalau pasca stroke ya targetnya sih bukan jalan yang normal banget tapi stabil. Kalau dia jalannya stabil tanpa alat bantu, oke, kita motivasi bapak ibu bisa jalan sejauh mana, tapi kalau ngelewatin undak-undakan harus gimana, apakah di situ dia tetap punya tongkat kah untuk bantu aja. Biasanya juga yang paling sering sih ya kemampuan komunikasi ya. Kalau di fase kronik kemampuan komunikasinya masih ya ada yang memang masih gitu-gitu aja, artinya dia jarang ngomong atau apa. Nah susahnya di situ. Kalau memang dia terbiasa di rumah itu nggak ada tandem teman ngobrol, dia harus ada sih yang membantu tetap mengurangi, jangan sampai makin lama makin kayak gitu tuh depresinya makin berat biasanya. Jadi harus ada memang caregiver yang membantu dia untuk komunikasi, minimal mungkin ya keluarganya lah ya harusnya. Sisanya sih yang lainnya kalau emang dia ada sequel, misalnya nih sering ya orang dengan stroke kronik gangguan berkemih, gangguan BAB. Jadi itu yang kalau dia mau pipisnya kadang dia masih ngompol sering. Itu nanti kita evaluasi juga apakah pipis ini dia sebetulnya bisa nggak sih ngeluarin secara normal, atau memang kalau dia tidak bisa kita lihat, biasanya kita evaluasi yang paling penting itu residu urin. Kalau dia habis pipis itu residunya banyak nggak? Nah, kalau dia memang residunya banyak artinya kan harus dikeluarin sebetulnya, karena kalau residu itu dibiarin nggak keluar dengan dia pipis biasa akan jadi sumber infeksi juga, bisa jadi dia reflux atau naik kalau ada tekanannya tinggi ya di kandung kemih. Biasanya sih kita pasang kateter dulu, tapi namanya kateter intermittent dok, selang kencing ya, tapi yang bukan yang kayak dipasang buat terus menerus, cuma buat lihat aja ini sisanya pipisnya banyak nggak. Oh, jadi dia dipasang setelah dia pipis. Jadi kita lihat habis pipis udah nggak keluar lagi, pasang kateter, masih keluar banyak. Biasanya kalau lebih dari 40 cc itu berarti residunya tuh nggak normal gitu. Karena normalnya sisa pipis kita tuh hanya 10-15 cc kalaupun masih ada residu gitu. Udah, yang lainnya ada juga memang kalau stroke kronik ya, ini memang banyak nih dok aspeknya. Yang sampai gangguan ya, ada juga kan gangguan fungsi seksual ya, misalnya suaminya atau istrinya pasca stroke tidak bisa kembali lagi seperti semula aktivitasnya. Disitulah kita mulai evaluasi dulu nih, apakah cuma unsur dari psikis aja, depresinya atau apanya, atau memang kita perlu obat. Biasanya obatnya ya kalau secara kedokteran sih bisa masuk beberapa jalur ya. Kalau untuk itu biasanya ada juga yang menggunakan jenis sildenafil atau obat-obat psikiatrik kayak SSRI, itu juga akan membantu antidepresan, mengembalikan supaya aku sebetulnya masih bisa loh gitu. Itu sih yang paling banyak. Kalau mau bicara kronik banyak banget. Ya. Nggak apa-apa, tapi mungkin tahu dulu awal-awalnya. Iya. Terus ada lagi pertanyaan dari Edlinda Della Rosa. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk fisioterapi pada pasien stroke? Kira-kira berapa persen fungsi yang dapat kembali dengan fisioterapi rutin? Oke. Ya kita bicara angka dulu kalau gitu. Memang pada dasarnya kalau menurut jurnal neurologist 70% pasien stroke itu pasti ada sequel. 30%-nya bisa pulih dengan normal ya. Jadi dari 100% 70% tuh gejala sisanya ada. Tapi 30% sih masih bisa normal gitu. Nah, yang 70% tadi kita tangkap, artinya jangan sampai dia menimbulkan kecacatan yang lebih jauh. Karena kita tahu stroke itu menurut kita sih sebagai dokter rehab itu adalah penyebab kecacatan yang paling berat gitu. Banyak juga pada orang-orang. Nah, kalau mungkin kita akan masuk ke fisioterapisnya gitu. Artinya kalau mungkin kita lakukan sejak dini, berapa lama itu kan dari awal dia kena stroke sampai dengan target kita tuh di fase akut sampai subakut sebetulnya. Jadi 6 bulan. 6 bulan itu kita targetkan dia mulai dari yang nggak bisa duduk, dari duduk bisa berdiri. Kalau berdiri apakah dia bisa jalan atau tidak? Nah itu target kita sebetulnya sampai sejauh itu, selama 6 bulan. Tapi kalau udah lewat 6 bulan nanti dia udah rutin nih, kita kasih program rehabilitasi dari fisioterapi, terapi bicara, segala macam. Efeknya gimana, outcomes-nya? Ada yang memang membaik, ada yang kok
lama gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja, artinya mungkin penyembuhannya dikit sih, tapi ada. Nah, itu ada yang kita programkan, oke kalau gitu kita lanjutkan sampai dengan 6 bulan berikutnya, sampai dengan setahun. Ada yang memang di 6 bulan berikutnya sampai dengan setahun tuh terjadi pemulihan, karena kan kita tahu ya kalau pemulihan si sel otak atau namanya neuroplastisitas itu paling bagus sebetulnya sebelum 6 bulan sih. Tapi kalau dalam 6 bulan dia masih bisa, cuma dengan kondisi tertentu. Biasanya harus benar-benar pakai alat-alat gitu ya. Kalau kita mau canggih sih pakai alat robotik, itu yang benar-benar bisa menstimulasi. Jadi yang pasien-pasien yang nggak jalan, ya udah kita jalankan dengan alat robotik, tangannya disupport, kakinya disupport, badannya juga dipakein belt. Nah itu dia akan jalan dengan pola jalan yang mirip pola jalan normal. Nah itu kalau memang kita mau main di lebih dari 6 bulan, kita harus tahu dulu targetnya apa. Tapi yang pasti kalau dari keluarga, menurut saya sih nggak boleh lepas semangat ya. Karena ya namanya ikhtiar ya, artinya harus berjuang terus. Tapi kalau kita biasanya target 6 bulan pertama sih dok. Dan berapa persen, ya tadi sih, kalau dari awal kan pasien stroke 70% sisa gejalanya ada. Pada saat, kalau angka pasti saya nggak tahu, tapi kalau selama ini pasien-pasien saya yang saya lakukan rehabilitasi pasca stroke, itu 50% dapat targetnya. 50%? 50% itu pasti dapat. Tapi kalau 50%-nya lagi, ada yang memang dia ternyata harus program lanjutan dok. Jadi lebih dari 6 bulan kita terusin. Kalau selama pasiennya semangat nggak apa-apa. Di situ kita biasanya udah lebih dari 6 bulan tuh kita masukin juga stroke club biasanya akhirnya. Di situ dia akan ketemu sama pasien-pasien sesama saling yang menyemangati stroke, ya. Saling menyemangati. Akhirnya dia dapat juga pemulihan walaupun dia lebih lama. Gitu. Mudah-mudahan. Oke, terus kalau penyembuhannya nih ada kayak misalkan gini dok, stroke ini kan sekarang ini kan maksudnya nggak cuman mengenai yang di atas 40 tahun kan. Maksudnya pernah ada kejadian yang di bawah usia itu juga bisa gitu. Itu ngaruh nggak sih usia dengan fisioterapi yang akan dia jalankan? Maksudnya apakah yang lebih muda ini akan lebih cepat sembuh atau gimana? Pernah nggak? Maksudnya ada pengalaman nggak di kayak gitu? Kalau saya sih pasien yang selama ini saya tanganin paling muda itu stroke itu 28 tahun. Jadi dia dengan memang ada faktor resiko, dia kalau punya gangguan jantung juga. Tapi memang kalau kita selama di rumah sakit itu menangani pasien yang usianya mungkin belum usia lanjut, dia akan lebih cepat responnya. Artinya akan lebih mudah pasien itu dilakukan latihan pada saat memang pasien masih muda ya. Karena masih punya cadangan fisiologis yang bagus gitu. Biasanya kemampuan kardiorespirasinya masih oke banget. Jadi jalan tuh gak gampang capek. Artinya dia latihan tuh nggak jadi gampang males kan. Ya udah dengan cara itulah dia akan lebih bisa dapat targetnya untuk mobilisasi, untuk bahkan kembali bekerja ya, return to work. Tapi kalau emang usia yang di atas, mungkin di atas 50 atau 60 tahun, itu biasanya depresinya jauh lebih berat. Itu yang akan menghambat. Sebetulnya sih menurut saya pribadi kalau orangnya bugar, sama-sama aja sebetulnya. Cuma kalau dia punya depresi, punya ya mungkin kalau ada faktor pemicu yang lain ya misalnya memang sih dia punya usia lanjut tuh kan pasti akan menurun banget cadangan fisiologis sehingga gampang capek, kemudian gampang mungkin sesak nafas seperti itu. Tapi artinya outcomes-nya itu kalau usia lebih mudah tercapainya. Namun kalau usia lanjut kita lebih hati-hati karena fungsi di daerah organ-organ lain pada orang usia lanjut tuh sudah mulai turun. Sehingga kita mulainya tetap pakai prinsip start low, go slow. Kalau usia lanjut lah di atas 50 tahun. Jadi jangan langsung cepat-cepat, jangan buru-buru. Harus agak dibedain dengan yang usia muda. Terus kalau penilaian dia depresi atau enggak itu berarti di awal banget ya? Yes, betul banget. Jadi dari fase akut ataupun setelah dia kesadarannya atau kondisinya tuh lebih baik ya. Artinya kalau dia depresi biasanya kita ada beberapa tools ya buat mengetahui apakah dia ini depresi apa tidak. Kalau misalnya memang pasiennya kooperatif bisa ditanya, kita tentukan sejak awal. Kalau perlu pun kita konsultasikan sama dokter psikiatrinya ya, apakah pasien ini butuh obat nggak buat depresi. Karena jangan sampai depresi ini benar-benar membuat pasien tuh udah nggak ngapa-ngapain. Rehabilitasi nggak mau, diobatin nggak mau, kontrol bahkan nggak mau. Nah itu pentingnya di situ, jangan sampai luput, memang betul dok. Terus ini sebenarnya rata-rata pertanyaannya mirip-mirip sih dok. Kayak ini nih. Ada pertanyaan dari Timothy Jaksalister sama pertanyaannya Ed Asturo sama mirip. Apa kalau rehab medik pasien mesti rawat inap di rumah sakit atau bisa pulang ke rumah?
dan datang ke rumah sakit sesuai jadwal fisioterapi. Ini kan lebih ke tergantung dia di fase mana ya. Nah, tapi memang betul sih dok. Pada beberapa kondisi orang Indonesia, mereka tuh stroke itu nggak mau ke rumah sakit dok. Iya. Di sini sih banyak dok. Karena masih justru, banyak. jadi kita lihat stroke itu goals utamanya sebetulnya adalah mencegah serangan stroke berikutnya. Disitulah harusnya kan di screening, datang ke rumah sakit dengan kondisi mungkin masyarakat harusnya udah tahu ya gejala stroke tuh gitu. Jangan cuma dibawa ke tukang urut atau apa ya, tapi ke rumah sakit karena kita screening dia punya gangguan apa, faktor resikonya apa, apakah dia ada gangguan jantung juga, kolesterol kah, diabetes, atau memang ada kondisi yang kayak stroke perdarahan kan ya nggak mungkin dong gitu kalau nggak dibawa ke rumah sakit. Jadi artinya kita harus bisa mengedukasi agar pasien-pasien dengan kondisi tersebut segera dibawa ke rumah sakit untuk evaluasi penyebab tentunya ya. Dia punya faktor risiko apa itu kita bereskan semua, jangan sampai dia akhirnya stroke berulang. Dan kita rehabilitasinya pun oke lah kalau memang kita dapat kasus kayak gitu, kita lakukan semaksimal mungkin di home care dok. Home care dengan target-target yang artinya kita jauh lebih hati-hati karena pasien ini belum tahu kondisinya kayak gimana, belum pernah ke rumah sakit kan contohnya gitu. Tapi nggak apa-apa seandainya memang kayak gitu, biasanya kita cek dari awal tanda vitalnya stabil tidak, kondisinya seperti apa. Kalau memang masih ada kemungkinan rehabilitasi yang bisa dilakukan, bisa masuk di situ, kita tetap lakukan. Oke. Betul. Terus ada pertanyaan lagi dari @ratnatita. Baiknya fisioterapi dilakukan berapa kali dalam seminggu dok? Nah, kalau baiknya sih setiap hari. Artinya, karena kan latihan di rumah ya, bisa di rumah juga kan? Gitu. Kalau untuk di rumah sakit, kita menggunakan alat-alat minimal 2 kali seminggu. Karena itu memang kalau pakai alat. Betul, karena biasanya banyak sih yang kita pakai alat, apalagi kondisinya sampai yang tadi ya, gangguan di oromotor, gangguan menelan, ada gangguan di fungsi paru, bahkan kalau memang dia sering tersedak suka banyak tuh, jadi parunya tuh mulai banyak reak dahak yang nggak susah keluar ya. Akhirnya kita mesti kasih mulai dari nebulizer kah untuk membantu memfasilitasi dia batuk. Kemudian juga apakah dia harus pakai alat-alat stimulasi elektrik di otot-otot tertentu. Tapi kalau minimal 2 kali seminggu dia rehab, harusnya sih cukup banget gitu. Kalau bisa setiap hari itu akan jauh lebih baik outcomes-nya karena kita bisa lakukan latihan dan kita pantau day by day gitu. Target kita lebih cepat kita evaluasi karena pasti target itu meningkat dari yang target awal dengan target yang lanjutan. Tapi kalau di rumah dengan keluarga yang melakukan, pasti kita edukasi caregiver atau keluarganya untuk ataupun pasien sendiri gitu untuk melakukan latihan yang dilakukan rutin di luar dari yang dibimbing oleh dokternya ataupun tim fisioterapi bicara atau yang lainnya. Jadi ya prinsipnya makin banyak makin bagus gitu. Terus kemarin itu kan aku lihat dokter periksa di ruangan sambil ditensi ya pasiennya. Nah, itu kalau di rumah gimana ya? Maksudnya kan nggak semua orang punya alat itu gitu. Apakah kita boleh ya udah latihan aja terus berapa misalnya setengah jam gitu apa gimana? Gimana caranya kita bisa ya udah deh nggak usah lanjut gitu. Itu gimana ya? Itulah. Jadi memang kalau kita prinsipnya pasien itu ada batas aman kan dok ya kalau dia harus latihan. Jadi setelah kita tentukan safety net-nya lah gitu. Sejauh mana nih dia nggak boleh kalau udah segini. Nah memang dari pemantauan di tekanan darah, saturasi oksigen, jangan sampai kita lakukan latihan itu melebihi dari yang sebatas yang harusnya dia mampu gitu. Secara umum sih patokannya kalau tensi itu memang harusnya sih di tensi dok. Jadi kalaupun dia harus belajar duduk, apalagi mulai berdiri, tensi itu kan akan bisa drop turun ataupun bisa naik juga. Tapi kalau kriteria kapan kita mulai dilakukannya, kalau tensinya itu kita pakainya angka MAP dok, mean arterial pressure. Kalau dia stroke yang iskemik, kalau dia MAP-nya kurang dari 120, ya udah kita kurang dari 130 kalau stroke iskemik. Tapi kalau stroke hemoragik kurang dari 120, lebih kecil. Artinya tensinya itu mungkin sekitaran di bawah 150/90, itu aman. Tapi kalau memang naik setelah itu, apalagi naiknya lebih dari 20, biasanya kita tahan dulu nih, oke segini dulu, istirahat, tensinya stabil lagi, oke kita coba lagi dikit, kalau masih naik juga ya udah stop dulu, besok latihan lagi kayak gitu. Jadi tetap harus kalau bisa sih ada, karena itu kan juga paling penting sih ya buat pemantauan juga ya, tensi, alat gula darah mungkin, sama saturasi oksigen, akan lebih bagus kalau punya.
Cuman kalau di daerah kayak gini kan nggak ada ya dok. Ya, masyarakat Kita juga Indonesia nyuruh itu, mereka buat beli alatnya, gimana ya, nggak tega ya, gitu maksudnya. itu memang susahnya gitu. Karena orang Indonesia tidak terbiasa untuk self monitoring dirinya Ya. sendiri. Bahkan kalau ke rumah sakit pun malas gitu ya. Ya harusnya kita yang sebagai tenaga medis ya mengedukasi. Oke, berarti emang harus ya, harus ada alat itu ya. Harusnya gitu. Karena stroke itu kan fluktuatif dia tekanan darahnya dan ya Tahu-tahu malah diajak latihan kambuh lagi gitu betul, ya. jangan Bisa sampai serangan berikutnya. nanti kita yang tentukan sih, dokternya yang tentukan apakah batas amannya sampai segini ya Bapak Ibu. Kalau emang luar daripada itu, terlalu tinggi ataupun terlalu rendah ya diistirahatkan dulu misalnya gitu. Balik baring lagi kah gitu ya, dengan mungkin bersandar sedikit 30 derajat ya standarnya untuk memperbaiki perfusi ke otak. Walaupun harus berbaring. Oke, terus oh, aku lagi baca dulu. Banyak ya. Ada pertanyaan dari @riris 2909. Kalau terapi akupunktur masuk wilayah rehab medik nggak, dok? Nah, bagus pertanyaannya. Jadi memang masyarakat kita banyak juga yang melek akupuntur. Akupuntur itu dasarnya adalah tradisional Chinese medicine. Berbeda dengan dasar dari rehabilitasi medis ya. Kalau rehabilitasi medis kita tetap patokannya pada kedokteran secara umum. Jadi kalau akupuntur kombinasi dengan rehabilitasi medis, hasilnya tentunya akan lebih baik ya, karena akupuntur juga punya dasar-dasar di mana dia mengevaluasi kondisi pasien yang mengalami stroke tersebut. Tentunya dengan multidisiplin ya, atau dasar yang berbeda. Tapi kita kolaborasikan dok di situ biasanya. Mereka tujuannya menstimulasi saraf tadi juga sama, meningkatkan mungkin dari mulai kemampuan secara keseluruhan ya, kemampuan duduk, kemampuan berdiri. Kemudian juga biasanya akupuntur tuh meningkatkan juga untuk kalau ada pasien-pasien dengan nyeri dok. Jadi kalau ada yang nyeri, mereka biasanya juga kita mintakan juga gitu kan, apakah bisa menggunakan teknik akupuntur. Biasanya sih pasti pakai jarum ya dok ya kalau akupuntur itu. Tapi nanti mereka juga modifikasi jarumnya, ada yang dilakukan dengan stimulasi elektrik segala macam. Tapi boleh banget, dan biasanya sih yang paling aman dilakukannya juga oleh dokter gitu dok. Karena dokter spesialis akupuntur medik juga sekarang sudah ada ya? banyak. Kalaupun tidak, biasanya praktisi akupuntur yang memang sudah terstandar ya, artinya sudah punya surat izin dan segala macam, boleh banget kok. Bagus itu. Waktu dok. Oke. Terus berarti ada satu lagi nih dari Boleh. Diki Sukmawibawa. Nanyanya terapi rehab antara pasien dengan stroke non hemoragik dan stroke hemoragik, apakah nanti outcome-nya akan berbeda? Terus mana yang lebih lama untuk sembuh? Nah itu dia. Kalau untuk masalah prediksi itu memang kita sebetulnya prognosis itu kita tentukan sesudah kita periksa pasien sih. Artinya masing-masing orang tuh beda. Kalau memang dari awal kecenderungannya, oh pasien ini serangannya berat. Biasanya kalau perdarahan sih memang lebih berat ya untuk pulihnya, karena dia melingkupi organ-organ yang lebih banyak lagi kalau dia ada perdarahan. Bahkan dia bisa gangguannya sampai ke batang otak gitu seandainya berat. Tapi kalau untuk programnya kurang lebih, kalau dari segi rehabilitasi medik, hemoragik dengan stroke non hemoragik itu mirip, cuma tadi ada safety net yang berbeda. Batasan tensinya tentunya kalau di stroke yang perdarahan lebih kita paling rendah dulu gitu ya, karena mereka perdarahan itu kan tensinya rata-rata tinggi. Jadi kalau memang kita masih tinggi, kita tunggu stabil dulu deh gitu. Mungkin kita masih boleh yang gerakin pasif tadi ya, anggota gerak tetap boleh. Tapi kalau udah harus menegakkan kepala, apalagi harus berdiri, nah itu lebih hati-hati kita melihat antara stroke yang perdarahan dengan stroke yang sumbatan ya. Nah, targetnya atau keluarannya setelah kita rehabilitasi, secara umum setelah itu pemulihannya terjadi ya, karena kalau menurut kita dokter rehab medik itu menganut untuk pemulihan stroke itu dari namanya adalah fase Brunstrom ya. Fase Brunstrom itu ada 6, dari yang mulai nggak bisa ngapa-ngapain, lemas, mulai ada kekakuan, kakunya biasanya makin gini banget. Nah kalau kita di situ udah mulai kita lakukan rehabilitasi, dia nggak jadi kaku gitu, artinya dia bisa tertangani kakunya. Lama-lama dia akan rilis tuh yang kakunya dan mulai ada gerakan, dan mulai bisa gerakan yang isolated movement, artinya yang pelan-pelan. Karena kalau secara keseluruhan orang stroke itu biasanya gerakannya itu kasar ya, kayak stroking lah, misalnya dia mau ambil apa, nah gitu, nggak bisa gerakin satu sikunya aja, nggak bisa, mungkin nggak bisa. Kalau kita lihat dan kita lakukan fasilitasi terus gitu ya, rehabilitasi selama fase itu jalan, biasanya bagus kok hasilnya, sama gitu antara yang hemoragik dengan yang non hemoragik. Tapi tentunya tetap ya kontrol ke dokter saraf ataupun dokter bedah sarafnya. Bahkan kalau untuk kontrol penyakit yang lain, misalnya ke dokter jantung, penyakit dalam,
itu penting karena faktor resiko itu yang harus benar-benar disingkirkan, jangan sampai dia ada serangan stroke lagi. Oke, pertanyaannya udah habis dong. Oke, banyak ya, banyak kok. Iya banyak. Apalagi penjelasannya. Banyak, terus jelas juga sih. Yes. Maksudnya aku berharap juga yang dengerin ngerti apa yang udah kita jelasin, apa yang udah dokter Rifki jelasin. Terus kalau misalnya nanti ada yang kurang jelas, boleh ditanyain lagi, boleh by DM atau komen nanti langsung di bawah videonya. Ya udah dok kayaknya. Makasih banyak dok atas waktunya. Terima nanti, kasih Dokter Novi. Ya sama-sama dok. Nanti kalau mungkin ada yang kita pengen sharing lagi ya tentang tema yang lain. Boleh banget. Mudah-mudahan sih ada ya tema lainnya. Mungkin teman-teman mungkin usul mau tema apa, mau tema dibahas. apa, contohnya misalnya nyeri pinggang, gitu kan bisa dengan fisioterapi juga. Ya udah, makasih banyak ya dok. Sama-sama Dokter Novi, terima kasih teman-teman sekalian. Dadah. Makasih ya udah nonton videonya.